Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi melewati tenggat waktu konstitusional 60 hari untuk mendapatkan mandat Kongres terkait operasi militer di Iran pada Kamis 30 April 2026 malam. Namun sejumlah pakar memprediksi Kongres yang mayoritas dianggotai Partai Republik, partai pendukung Trump, akhirnya akan mengizinkan Trump untuk memperpanjang operasi militer di Iran. Lalu akankah eskalasi perang kembali pecah di tengah perpanjangan masa gencatan senjata? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Rabu 29 April 2026 waktu setempat, Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth dicecar habis-habisan di hadapan Kongres yang meminta pertanggungjawaban soal perang di Iran. Selama berjam-jam pada sesi pertanyaan publik bersama Ketua Kepala Staf Gabungan Dan Kane, Hegseth menghadapi pertanyaan tentang tujuan jangka panjang hingga tenggat waktu operasi militer AS Zionis Israel ke Iran yang telah dimulai pada 28 Februari lalu. Adalah anggota Kongres Amerika Serikat Sarah Jacobs yang mempertanyakan kesehatan mental Presiden AS Donald Trump yang tengah memimpin perang AS dengan Iran. Sarah Jacobs mengungkapkan kekhawatiran konstituennya, terutama dari keluarga-keluarga militer AS yang melakukan agresi ke Iran. Para keluarga militer AS mempertanyakan mental Trump apakah stabil atau tidak sebagai panglima perang tertinggi. Bukannya menjawab pertanyaan Jacobs, Hegseth justru membandingkannya dengan kesehatan mantan Presiden AS Joe Biden. Do you believe that the president is mentally stable enough to be the commander-in-chief? Did you ask the same question of Joe Biden for 4 years? Mr. Secretary, Joe Biden is not the president. Mr. Trump has been president for a year and a half, and I'm asking you did right not, now. and I won't even engage with the level of disparagement that you're putting on the commander-in-chief, who indeed is. Mr. Secretary, every single day. Mr. Secretary, Biden is not the president. He's the sharpest, most insightful commander-in-chief we've had in generations. And you want to compare, you want to ask that question after you and your fellow Democrats defended Joe Biden, who could barely speak and didn't know what day of the week it was? As you know. Thank you for that question. So approximately at this day, we're spending about $25 billion on Operation Epic Fury. Most of that is munitions. There's part of that it's obviously O&M and equipment replacement. We will formulate a supplemental through the White House that will come to Congress once we have a full assessment of the cost of the conflict. Sure. So you're saying the full cost at this point is $25 billion? Yeah, that's our estimate for the cost. Okay. What are we going to do now? President Trump has been clear-eyed, from the killing of Qasem Soleimani to the pulling out of the Iran deal to Midnight Hammer and now to this effort to recognize that you have to stare down this kind of enemy who's hell-bent on getting a nuclear weapon and get them to a point where they're at the table giving it up in a way that so they never have it. So they haven't. Sebagai informasi, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebetulnya telah resmi melewati tenggat waktu konstitusional 60 hari untuk mendapatkan mandat Kongres terkait operasi militer di Iran pada Kamis 30 April 2026 malam waktu setempat. Berdasarkan Undang-Undang Perang AS yang memberikan kewenangan terbatas bagi Presiden untuk melibatkan negara dalam perang, Trump memiliki tenggat waktu sampai 1 Mei 2026 untuk meminta persetujuan Kongres guna melanjutkan agresi ke Iran. Trump bisa melanjutkan perang jika Kongres memberikan perpanjangan selama 30 hari atau mengesahkan otorisasi untuk komitmen yang lebih lama. Namun menjelang batas waktu kewenangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menyerang Iran di Kongres pada 1 Mei 2026, seorang pejabat senior pemerintah Amerika Serikat menyatakan bahwa gencatan senjata antara kedua negara yang dimulai pada awal April telah mengakhiri perang untuk kepentingan hukum tersebut. Diketahui Presiden AS Donald Trump juga telah memperpanjang masa gencatan senjata secara sepihak tanpa batas waktu demi mendapat kesepakatan dengan Iran dalam proses negosiasi tahap 2 di Islamabad, Pakistan. Sayangnya, negosiasi putaran kedua itu kembali gagal mencapai titik temu akibat ulah AS yang masih saja memblokade Selat Hormuz. Menurut praktisi hubungan internasional dan kebijakan publik Dina Prapto Raharja, dari Washington yang menyatakan sudah memilih mengakhiri perang dengan cara gencatan senjata dengan Iran hanya merupakan permainan kata-kata. Dina menilai dengan komposisi anggota Kongres yang dikuasai Partai Republik, ada kecenderungan dari Kongres untuk membiarkan Trump berlarut-larut melakukan agresi brutal terhadap Iran.
Meskipun Partai Demokrat sendiri disebut sudah meminta Presiden AS Donald Trump menyampaikan keputusan secara tertulis, apakah akan melanjutkan perang lewat izin resmi dari Kongres atau memulangkan para pasukan AS dengan perpanjangan waktu selama 30 hari. Saya mulai membaca situasi bahwa karena Kongres ini dikuasai oleh Republikan, baik di House maupun di Senat, maka ada satu kecenderungan ini, mereka akan terus membiarkan saja Trump berlarut-larut menjalankan perang ini. Karena sebenarnya hari Kamis kemarin itu, dari pihak Demokrat, itu sudah mendesak agar ada keputusan diambil. Minimal ada statement dari Kongres, untuk bisa menyatakan sesuatu lah, minimal meminta Presiden menjawab dan mereply dalam bentuk tertulis. Karena persyaratannya secara konstitusional adalah apakah Presiden bersedia untuk lanjut perang ini dengan minta izin pada Kongres atau memulangkan pasukan dengan perpanjangan waktu 30 hari. Tetapi kenyataannya mereka yang ada malah reses selama 1 minggu. Di pihak Republikan sebenarnya sudah mulai ada suara-suara untuk minimal dari Kongres nggak boleh cuma sekedar menjadi rubber stamp ya, cuma nyetempel statement Presiden. Makanya kemudian mereka mulai berpikir sesudah 1 minggu ini reses akan melakukan apa. Tapi kalau dilihat dari kecenderungan di Trump sendiri di sisi eksekutif, kelihatannya dia memanfaatkan betul ketidakmampuan dari Kongres untuk lebih tegas atas keputusannya. Hal senada juga disampaikan pengamat Timur Tengah Faisal Assegaf dan analis militer Anton Ali Abbas. Faisal mengatakan mengacu pada pengambilan suara lewat voting sebelumnya, di mana Partai Demokrat kalah suara dengan Partai Republik, Kongres Amerika Serikat diprediksi akan tetap mempertahankan kebijakan Presiden AS Donald Trump memperpanjang perang dengan Iran. Lebih jauh, analis militer Anton Ali Abbas menduga Kongres akan mengizinkan Presiden AS Donald Trump untuk memperpanjang perang melawan Iran selama 30 hari ke depan. Ya ini kalau kita lihat dalam voting sebelumnya untuk resolusi perang itu sendiri, kekuasaan presiden perang itu Demokrat kalah, Kongres kalah satu pihak yang anti perang dengan Iran itu kalah 1 suara, dan itu disebabkan oleh anggota Kongres dari Partai Demokrat. Jadi bisa saja ya kejadian sebelumnya terulang, atau bisa sebaliknya Kongres setuju untuk menghentikan perang. Dugaan saya kalau melihat gelagat ini adalah memperpanjang 30 hari gitu. Jadi dugaan saya seperti itu. Kenapa? Karena satu ya harus dipahami bahwa kondisi Kongres saat ini itu tetap dikuasai oleh Republik, itu satu. Kedua, kalau misalnya bisa tentang tekanan publik jauh lebih besar, saya pikir kalau kita bandingkan pada tahun 2003 misalnya, tekanan publik kala itu menolak perang terhadap Irak itu jauh lebih besar daripada ini gitu. Walaupun kita memang harus pahami ketika kita bicara tentang perang hari ini, walaupun juga konteksnya adalah perang ekonomi, itu kan bicara pada 3 hal, 3M. M yang pertama adalah munisi, M kedua adalah market, dan M ketiga adalah midterm election gitu. Jadi ini kan menjadi menarik bahwa 3 ini yang kemudian menjadi kalkulasi yang paling penting ketika kita bicara apakah misalnya Trump akan melanjutkan gitu ya atau seperti apa gitu. Karena dengan gelagat Trump dengan dengan indikasi pernyataan lalu juga apa yang dia lakukan, tetap mempertahankan keberadaan 3 kapal induk, lalu tetap mempertahankan misalnya blokade dan lain-lain, itu menunjukkan bahwa dia masih ingin stay di sana. Lalu dengan kondisi ketidakpastian politik di internal Amerika Serikat, apakah eskalasi militer bakal kembali pecah di masa perpanjangan gencatan senjata? Pengamat Timur Tengah Faisal Assegaf menyatakan potensi itu tetap ada, baik dari sisi Iran ataupun Amerika Serikat. Sedangkan analis militer Anton Ali Abbas menyatakan sebaliknya. Ya memang artinya ada pertentangan dan ada potensi eskalasi. Nah ini yang akan dilihat. Apakah Iran, karena Garda Revolusi sudah mengancam, mereka akan menyerang kapal-kapal Amerika Serikat yang bertugas untuk memblokade pelabuhan Iran. Kalau memang kita akan melihat apakah Iran duluan yang akan menyerang atau Amerika duluan yang akan menyerang, dalam hal ini Trump untuk memanfaatkan peluang waktu sebelum habis masa tenggat 60 hari. Jadi memang potensi itu sangat ada, bisa dilakukan oleh Iran dulu ataupun oleh Trump dulu dengan memanfaatkan situasi ini. Jadi memang potensi eskalasi masih sangat terbuka karena Iran sudah melalui mujtaba, karena memang mujtaba itu adalah pemegang keputusan akhir dalam sistem politik Iran sebagai pemimpin tertinggi. Kalau Selat Hormuz tetap dibiarkan seperti sekarang, seperti kata mujtaba isyaratnya, dan juga Timur Tengah
tanpa Amerika, artinya ada peluang Iran untuk terus bereskalasi atau berperang. Karena memang tidak pernah ada kata negosiasi atau kata gencatan senjata dari Mujtaba. Nah, itu kuncinya. Nah, dari Trump sendiri ya tidak akan mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran selama Hormuz masih ditutup oleh Iran. Memang eskalasi maritim itu kemudian bisa meledak lagi kembali menjadi eskalasi yang terbuka seperti sebelumnya, atau kemudian nanti akan ada intervensi negara-negara besar yang mencoba untuk mempertebal upaya negosiasi yang selama ini difasilitasi oleh Pakistan. Itu yang Mbak Sarah penting untuk kemudian kita cermati. Apakah misalnya kunjungan safari kemarin dilakukan oleh misalnya oleh Pak Menlu gitu, Menlu Iran, itu apakah membuahkan hasil atau tidak? Karena bagaimanapun juga kan sudah ada beberapa sinyal yang bisa jadi kemudian petanya jadi berubah. Bagaimana misalnya Arab Saudi sudah menunjukkan keinginan untuk terlibat dalam formulasi tarif tol Selat Hormuz, misalnya kalau misalnya Arab Saudi ikut serta, maka kemungkinan Qatar juga ikut. Jadi kan kita tahu bahwa mereka adalah misalnya partnernya Amerika Serikat. Tentu saja sedikit banyak kemudian ada proses-proses yang di belakang layar bisa jadi ini berjalan gitu. Jadi dalam rangka apa? Dalam rangka untuk melakukan deeskalasinya yang memang secara jauh lebih berprogres dan lebih baik, Mbak Vera. Tenggat waktu konstitusional 60 hari bagi Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mendapatkan izin Kongres terkait operasi militer di Iran memang sudah melewati batas pada 1 Mei 2026. Kini Trump memiliki waktu 1 kali 48 jam untuk memutuskan apakah akan meminta izin resmi Kongres untuk memperpanjang perang dengan Iran atau terpaksa mengakhiri perang. Apa keputusan yang diambil Trump beserta dinamika politik di Kongres? Kita tunggu saja. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.